Halo, ketemu lagi dengan saya, Novi. Kali ini saya akan melanjutkan materi cake basic, yaitu tentang tepung. Jadi, sebelum membuat kue atau roti, ada baiknya juga kita tahu seluk-beluk dari tepung ini. Setelah membahas tepung, saya akan membahas tentang telur. Jadi, ingat, subscribe dulu dong, supaya tetap up to date video-video dari Novi Home Kitchen. Jangan lupa ceki-ceki dulu IG Novi Cake Creations untuk ide-ide dekor kue atau yang mau pesan kue untuk teman kerabat di area Jadetabek. Yuk kita mulai. Saya membagi tepung menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tepung gluten atau terigu, yang kedua adalah tepung non-gluten. Teman-teman pasti sudah kenal banget dengan terigu ya, tapi tahu nggak asalnya dari mana? Nah, ini adalah tanaman gandum. Sekilas mirip dengan padi ya. Gandum ini tidak bisa ditanam di Indonesia, makanya kita harus impor bahan bakunya. Ini adalah gambar dari biji gandum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bran, endosperm, dan germ. Terigu protein rendah, sedang, dan tinggi memakai bagian dari endosperm ini. Sedangkan tepung gandum utuh atau whole wheat flour, seluruh biji itu secara utuh digiling, maka lebih sehat dan baik untuk kesehatan karena banyak mengandung serat dan gizi alaminya. Jadi, kita di Indonesia mengenal ada 4 macam jenis terigu yang mengandung gluten. Yang pertama yaitu terigu protein rendah dengan persentase proteinnya 6-9%. Contohnya adalah merek Kunci Biru, Lencana Merah, Hana Emas, dan sebagainya. Biasanya terigu ini digunakan untuk membuat cookies, cake yang lembut seperti lapis Surabaya yang saya biasa bikin di Novi Cake Creations. Saya juga membuat bakpao dengan protein rendah. Jadi bakpaonya itu lembut walaupun dia tidak mekar seperti kalau kita memakai terigu protein tinggi. Yang kedua yaitu terigu protein sedang dengan persentase proteinnya 8-12%. Contohnya adalah merek Segitiga Biru. Nah, ini cocok untuk membuat muffin, cupcakes, brownies, bolu-bolu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tepung terigu protein tinggi dengan presentasi protein 11-13%. Contohnya yaitu merek Cakra atau Cakra Kembar. Biasanya kita gunakan untuk membuat roti manis, roti tawar, pizza, muffins juga bisa loh, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu tepung gandum atau whole wheat flour. Di sini teman-teman harus tahu, tepung gandum itu di Indonesia ada bermacam-macam. Yang paling bagus adalah yang benar-benar whole wheat. Jadi seluruh bijinya itu digiling. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada berbagai macam merek, contohnya salah satunya adalah ini dari India. Tapi ini warnanya menurut saya masih kurang coklat. Kalau yang dulu saya pernah gunakan itu yang dari Jerman itu lebih coklat warnanya. Nah, kemudian ada juga yang dijual di toko bahan kue seperti ini. Nah, kalau ini menurut saya ini hanya kulitnya saja, yaitu si brandnya itu, brand yang tadi bagian luar dari biji gandum itu. Gitu. Biasanya ini saya campur supaya roti yang saya buat lebih berserat lagi. Nah, ini adalah tepung terigu mengandung gluten yang biasanya kita jumpai di Indonesia. Kalau di luar negeri ada yang jenis pastry flour, ada cake flour, ada all purpose flour. Jadi kalau di Indonesia cuman
4 macam ini saja. Jadi supaya kita tidak bingung. Nah, sekarang kita ke tepung yang kategori yang kedua, yaitu tepung non-gluten. Contoh-contohnya adalah tepung almond. Biasanya digunakan untuk cake non-gluten. Nah, saya juga menggunakan tepung almond untuk membuat makaron. Kemudian ada lagi tepung kelapa, bisa untuk cake yang non-gluten juga. Kemudian tepung beras, kemarin saya bikin untuk chiffon cake. Nah, kemudian kue-kue tradisional Indonesia juga banyak yang menggunakan tepung beras. Kemudian tepung ketan. Nah, bisa juga untuk chiffon cake seperti resep di video saya sebelumnya. Kue-kue tradisional Indonesia juga banyak yang menggunakan tepung ketan. Kemudian ada tepung tapioka atau sagu. Biasanya kita gunakan untuk membuat empek-empek, ya. Kemudian kue-kue tradisional Indonesia juga banyak yang menggunakan tepung tapioka juga. Kemudian ada tepung oat, itu bisa untuk cake seperti banana cake, pancake, dan sebagainya. Kemudian ada tepung flaxseed, biasanya untuk pengganti telur pada cake atau untuk kita campuran misalnya overnight oat untuk sarapan, itu bisa juga. Kemudian ada tepung pisang, itu juga pengganti telur pada cake. Nah, ada juga tepung arrowroot atau patiga root. Nah, biasanya untuk empasi juga untuk bayi. Nah, kemudian ada tepung maizena atau yang dari jagung, biasanya untuk pengganti telur juga, atau biasanya kita buat tambahan untuk di bolu supaya lebih lembut. Nah, ada juga tepung kentang. Dan kemudian ada juga tepung ubi, bisa untuk cookies. Nah, ada juga tepung sorghum. Nah, bisa juga untuk cookies, atau kita untuk campuran membuat kue juga bisa dengan tepung sorghum ini. Nah, untuk teman-teman, khususnya ibu-ibu yang anaknya alergi gluten atau alergi telur, bisa menggunakan salah satu tepung non-gluten ini untuk snack atau camilan. Jadi, tulis di komen ya, apakah ada ide untuk saya buatkan video snack atau camilan yang memakai tepung non-gluten. Komen yang terbanyak akan saya buatkan videonya. Untuk tepung non-gluten ini, tidak semuanya saya sediakan stoknya. Karena sebaiknya bahan-bahan tepung seperti ini tidak kita simpan lama-lama kalau memang belum dipakai. Maka saya selalu membeli apabila memang sudah mau dibuat, atau saya baru stok kalau memang saya sering membuat kuenya itu, supaya tidak terlanjur expired atau mengurangi rasa dari snack atau camilan yang kita buat itu. Demikian penjelasan dari saya tentang tepung. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video cake basic berikutnya, yaitu tentang telur. Bagaimana cara mengetahui kualitas telur yang terbaik untuk membuat kue, dan sebagainya. Salam sehat dan sukses selalu. Bye-bye.